Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 5. Di sini kami ingin melakukan percobaan sel elektrokimia berupa membuat energi alternatif menggunakan buah-buahan. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Indri Arifia Cahyani. Nama saya Zarina Nabibah. Nama saya Nabila Fira Ramadhani. Nama saya Kalisa Genis Adriani. Nama saya Muhammad Syahdan Aslam. Selamat menyaksikan. Judul eksperimen pada video ini adalah eksperimen energi alternatif dari buah-buahan. Tujuan dari eksperimen ini adalah dapat membuat sel baterai sederhana menggunakan buah-buahan untuk menyalakan bola lampu kecil. Adapun imtak yang mendasari eksperimen ini adalah surah An-Nahl ayat 11 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yumbitu lakum bihi zar'a waz-zaituna wan-nakhila wal-a'naba wa min kulli thamarat. Inna fi dzalika laayatan liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, Dia menumbuhkan bagi kamu dengan air hujan itu tanam-tanaman, zaitun, kurma, anggur, dan segala macam buah-buahan. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar ada tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang memikirkan. Hipotesa atau dasar teori energi alternatif. Jika buah yang memiliki kandungan asam tinggi seperti jeruk limau digunakan sebagai sumber energi dalam sel galvanik sederhana, maka buah tersebut dapat menghasilkan tegangan listrik yang cukup untuk menyalakan perangkat elektronik berdaya rendah seperti lampu LED 1,5 volt. Hipotesa ini didasarkan pada fakta bahwa asam dalam buah dapat berfungsi sebagai elektrolit yang menggerakkan aliran elektron ketika disusun dalam rangkaian dengan elektroda yang tepat, sehingga memungkinkan terjadinya reaksi kimia yang menghasilkan energi listrik. Alat dan bahan. Alat yang pertama ada 5 buah klip buaya yang tersambung dengan kabel penghubung. Yang kedua ada 4 buah paku zinc atau paku payung. Yang ketiga ada 4 buah koin tembaga. Yang keempat ada 1 buah bola lampu LED kecil. Yang kelima ada cutter. Untuk bahannya ada 4 buah jeruk limau. Pertama, siapkan seluruh alat dan bahan yang diperlukan. Yang kedua, gulung-gulung setiap jeruk limau di atas meja sambil ditekan perlahan. Tujuannya adalah untuk melonggarkan sari atau jus di dalam jeruk sehingga reaksi kimia dapat terjadi dengan lebih baik. Ketiga, sayat sedikit bagian kulit jeruk limau, kemudian masukkan sekeping koin tembaga ke bagian disayat dan tancapkan paku zinc di sisi lainnya. Lakukan langkah ini pada keempat jeruk hingga terbentuk 4 set jeruk, koin tembaga, dan paku zinc. Keempat, hubungkan jeruk-jeruk tersebut menggunakan kabel dengan klip buaya. Jepit klip buaya pada koin tembaga di satu jeruk, lalu hubungkan ke paku zinc di jeruk berikutnya. Ulangi langkah ini hingga semua jeruk terangkai menjadi satu rangkaian seri. Kelima, setelah rangkaian buah selesai dihubungkan, sambungkan bola lampu LED ke kedua elektrode bebas di ujung rangkaian. Pastikan polaritas atau kutub positif dan negatif tersambung dengan benar. Yang terakhir, amati apakah lampu LED menyala. Jika menyala, nyalakan timer atau stopwatch dan catat berapa lama lampu tersebut menyala. Hasil dan diskusi pada eksperimen energi alternatif dari kelompok kami. 1. Pengamatan. Catat, apakah bola lampu menyala dan berapa lama ia dapat menyala? Jawabannya, bola lampu menyala dengan baik setelah rangkaian dihubungkan. Waktu menyala yang tercatat adalah sekitar 6 menit 58 detik, yang menunjukkan bahwa bola lampu mampu menyala lebih dari 5 menit secara stabil. Diskusi. Jelaskan bagaimana buah-buahan dapat menghasilkan tenaga listrik. Diskusikan peran asam sitrat dalam buah sebagai elektrolit yang membantu perpindahan elektron antara zinc dan tembaga. Jawaban. Buah-buahan dapat menghasilkan listrik karena mengandung asam sitrat yang bersifat elektrolit. Ketika logam zinc atau Zn dan tembaga
atau Cu dimasukkan ke dalam buah. Terbentuklah sel listrik sederhana. Zinc berfungsi sebagai anoda yang melepaskan elektron, sedangkan tembaga sebagai katoda yang menerima elektron. Asam sitrat membantu menghantarkan ion-ion yang berperan dalam proses perpindahan muatan. Aliran elektron dari zinc ke tembaga melalui kabel inilah yang menghasilkan arus listrik. Semakin tinggi kadar asam sitrat dalam buah, semakin besar pula energi listrik yang dihasilkan. Kesimpulan, berdasarkan hasil percobaan dan pengamatan, dapat disimpulkan bahwa buah yang mengandung asam tinggi mampu menghasilkan energi listrik dalam sel galvanik sederhana. Asam sitrat dalam buah berperan sebagai elektrolit yang memungkinkan terjadinya reaksi kimia antara elektroda zinc dan tembaga, sehingga menghasilkan aliran elektron. Arus listrik yang dihasilkan terbukti cukup untuk menyalakan lampu LED, yang menunjukkan bahwa buah dapat digunakan sebagai sumber energi alternatif sederhana untuk perangkat berdaya rendah. Diskusikan potensi penggunaan energi alternatif dari sumber alami dalam kehidupan sehari-hari dan manfaatnya untuk lingkungan. Memanfaatkan energi alternatif dari sumber alami seperti buah, matahari, angin, dan biomasa dapat membantu mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil, menekan polusi, serta menjaga kelestarian lingkungan melalui penggunaan energi yang bersih dan berkelanjutan. Nah, dari percobaan ini kita bisa melihat ya bahwa suatu buah yang mengandung asam itu memiliki energi alternatif. Jadi sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.